Bagian roomnya enggak, Bu, di PPM? Ya, mungkin Ada pembagian room. Prof. Suryati, Prof. Lili, Prof. Suryati berkenan lebih dahulu, Prof. Prof. Rune, Eh, selamat pagi, mungkin sudah lengkap timnya. Oh, enggak ada pembagian roomnya. Ton, Prof. Jadi, Prof. Oh, langsung. Sama-sama Prof. Lili untuk memandu Niki ada tiga kan, Prof. Suryati terlebih dahulu, kemudian lanjut ke Bu Ayu, dan yang ketiga Ibu Wahyuni. Oh, iya. Ya, Oke. Nggih, silakan Prof. Sebelumnya kami dari DPPM mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Lilik Sudiajeng MR dari Politeknik Negeri Bali ya Prof, yang sudah berkenan pada kesempatan ini untuk melakukan MONEF internal hibah PKM Kemendiktek Saintek ya. Jadi eh, untuk tempat dan waktu saya persilakan Prof dan Prof. Lili dan Prof. Runa akan memandu acara ini. Mas ya, Luna sudah hadir ya. ya. Oh baik ya. Punapa Prof. Suryati, silakan, Nggih, udah bisa dimulai. nggih, siap, siap. Nggih. ya. Izin mulai nggih, Prof. Eh, Om Swastiastu. Selamat pagi, Prof. Lili Ya. dan Prof. Rune serta Bapak Ibu pengabdi, mahasiswa dan mitra yang saya banggakan. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil kemajuan pengabdian kami, yaitu izin share screen terlebih dahulu ya, Prof. Ya, silakan. ya, ya. Ya, eh, sudah terlihat nggih, Prof? Sampun. Sudah. Ampun, nggih. Ya. Jadi Background ya. judulnya adalah PM Upud Penanganan Pasca Panen Kopi melalui aplikasi Koting dengan konsep Zero Waste untuk menunjang green economy di Desa Wanegiri, Kecamatan Sukesade, Bali. Adapun tim pengabdi kami adalah saya sendiri, Prof. Luluh Suryati, kemudian Bapak Insinyur Inyoman KCMSI, kemudian Bapak Insinyur Anak Agung Mayun Wirajaya MM dari Universitas Warmadewa, sedangkan Bapak IG Agung Yogi Rabani RS STP MSI dari eh, eh, Poltek ITKes Bali. Nggih. Baiklah, kemudian ada Pak Suryati, izin. Mohon halo, di slideshow. oke, sebentar di sini. Mana ini? Hmm. Oke, sudah terlihat nggih, Prof? Iya, Sudah. sampun. Oke. Ya. Adapun kami mengajak 7 orang mahasiswa yang membantu dalam kegiatan kami, di mana mitra sasaran kami adalah kelompok Tani Jagrewane dan kelompok Tani Lekersari di Desa Wanegiri, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Di samping juga mitra ketiga adalah mitra pemerintah daerah, yaitu Desa Wanegiri, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Ah, adapun permasalahan prioritas yang ditangani bersama mitra selama 3 tahun ini adalah merupakan tahun kedua, Prof, bahwa tahun kedua ini kami menyasar pada aspek produksi, yaitu meliputi diversifikasi produk, aspek sosial masyarakat, yaitu meliputi peningkatan keterampilan mitra. Dan adapun kegiatannya adalah pelatihan dan praktek pengelolaan pasca panen dan memberikan apa namanya praktek juga pembuatan pupuk organik dan pakan ternak dari kulit kopi. Uh, Program PM UPL pada tahun kedua ini berfokus pada peningkatan kualitas produksi kopi, pengolahan limbah dan pengembangan strategi pemasaran dengan tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sosialisasi yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli dan meliputi sosialisasi program pelatihan mengundang kelompok dan kelompok tani Lekersari serta Jagerwarne, ya, kemudian rekrutmen peserta pelatihan,
kemudian persiapan sarana dan prasarana pelatihan atau praktek, kemudian survei lokasi dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan, serta sosialisasi penyerahan bantuan peralatan kepada mitra. Kemudian pelatihannya mencakup proses pengeringan dan penyimpanan biji kopi dan proses pengolahan yang mempengaruhi kualitas produk dan penggunaan metode tradisional yang ke arah modern yang dapat meningkatkan cita rasa kopi. Sedangkan teknik aplikasi coating sudah kami lakukan pada tahun pertama. Kemudian penerapan teknologinya adalah kegiatan berfokus pada penerapan teknologi dalam pengolahan kopi dan pengolahan limbahnya yang meliputi kualitas produk kopi, formulasi kopi unggulan, kemudian desain logo, label, dan kemasan produk kopi unggulan Wonogiri, kemudian membantu mengurus NIB dan PIRT, kemudian penanganan limbah pengolahan kopi, kemudian formulasi pakan ternak dan pupuk organik, serta desain logo dan kemasan pupuk organik, serta formulasi pakan ternak dan desain logo dan kemasan pakan ternak, serta pengujian komposisi produk kopi, pupuk organik, dan pakan ternak di laboratorium. Pendampingan dan evaluasi adalah di mana kegiatan pengabdian PM Uput di Wonogiri ini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga melibatkan pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor yang menghambat kendala dalam pelaksanaan hanya satu, yaitu mencari jadwal pelaksanaan kegiatan di tengah kesibukan masyarakat karena banyaknya kegiatan adat di desa. Dan faktor pendukungnya adalah para anggota kelompok sangat aktif dan antusias mengetahui penanganan pasca panen produk kopi dan prakteknya sampai seluruh kegiatan berakhir, dan lokasi yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan juga sangat mendukung dan representatif. Nah, solusi dan tindak lanjutnya adalah kendala dapat diatasi melalui komunikasi dengan ketua kelompok, perangkat desa, terutama Bapak Sekretaris Desa yang dengan antusias membantu kami. Kemudian selanjutnya tim melakukan pendampingan dalam hal perluasan nantinya pemasaran untuk tahun depan, membuat website dan seterusnya. Nah, ini ada pun luaran-luaran yang kami peroleh dalam kegiatan ini sudah rata-rata sudah sudah terpenuhi, yaitu video kegiatan sudah publish di channel YouTube-nya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi dan Warmadewa TV. Kemudian sudah ada hampir sekitar 85 viewer dengan 70 like, dan jurnal artikel sudah publish di jurnal internasional yaitu Ajar CDE. Kemudian media massa sudah publish pada Bali Weeks News, Dewata News, rri.co.id, Bali Hot News, dan Bali Berkarya. Kemudian hak ciptanya sudah untuk kopi blended yang baru kita hasil formulasi kita kemarin, yaitu sudah terbit. Kemudian posternya sudah 3 poster terselesaikan, tercapai. Kemudian teknologi tepat gunanya terlaksana. Buku untuk luaran buku sudah publish di Warmadewa Press. Kemudian dengan judul Pasca Panen Kopi dengan Konsep Zero Waste. Kemudian ada rekognisi 6 SKS dari mahasiswa sudah tercapai. Dan pengetahuan dari hasil survei yang dengan baseline 40% tentang pasca panen kopi sudah meningkat menjadi 70%. Kemudian keterampilannya dari 30% menjadi 70%. Dan pendapatannya baru kami peroleh hanya 10% karena mungkin belum maksimal, sehingga perlu peningkatan strategi pemasaran tahun depan untuk bisa meningkatkan pendapatan mitra. Nah, ini adalah beberapa foto kegiatan kami. Yang pertama adalah saat sosialisasi yang sebelah kiri atas. Itu kemudian Desa Wonogiri ini cukup unik. Mungkin dan ini adalah destinasi wisata yang cukup ramai, memiliki 3 air terjun, yaitu Banyumale, Banyuwana Amerte, dan Pucak Manik, di mana juga mempunyai view Twin Lake, yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan, sehingga potensi untuk pengembangan ekowisata di Wonogiri dengan berbasis agrowisata ini sangat potensial. Karena kunjungan ke air terjun cukup banyak dan beberapa kafe-kafe yang menyajikan kopi sudah cukup sangat banyak di sepanjang Desa Wonogiri, sehingga ini berpotensi untuk memberikan menjadikan kopi Wonogiri ini kopi unggulan daerahnya.
Kemudian yang di tengah setelah sosialisasi ini adalah kegiatan pelatihannya, yaitu memberikan materi tentang pengolahan kopi yang baik, kemudian teknologi kemasan yang baik, serta pembuatan pakan ternak dan potensi pembuatan pupuk organik. Kemudian ini juga foto bersama kami antara pengabdi, mahasiswa dan mitra. Kemudian yang selanjutnya adalah produk kopi mitra yang mahasiswa pelajari untuk kita gaji. Kemudian ini adalah setelah pengolahan sebelah kanannya. Kemudian sebelah kiri bawah ini adalah kegiatan mahasiswa menguji komposisi kopi dari mitra untuk kita tampilkan pada kemasan, sehingga dalam kemasan yang sudah terbit PIRT-nya dan NIB-nya dari pakan ternak dan pupuk organik juga bisa segera dipasarkan oleh mitra. Dan kami juga melakukan uji organoleptik dari produk kopi mitra pada panelis yang terlatih atau yang penyuka kopi, sehingga kita bisa memberikan masukan kepada mitra bahwa formulasi yang terbaik adalah dan disukai masyarakat adalah dengan formulasi blended antara kopi Arabica dan Robusta 50-50%. Nah, kemudian selanjutnya adalah praktek pembuatan pupuk pakan ternak. Kemudian yang sebelahnya adalah ini adalah pembuatan pupuk organik yang sebenarnya sudah dimulai dari tahun sebelumnya, tetapi menggunakan kulit kopi yang masih belum dibubukkan. Nah, untuk tahun ini kulit kopi yang digunakan untuk pakan ternak dan pupuk organik kita bubukkan karena belajar dari tahun kemarin bahwa yang tidak dibubukkan dengan kulit kopi yang kering yang masih bentuknya besar kurang diminati oleh hewan, dan mungkin penyerapan ke tanah untuk pupuk organiknya juga lebih lambat, sehingga kami mengembangkannya untuk tahun ini dengan menghancurkannya menjadi tepung dulu terlebih dahulu, kemudian kita buat formulasi pakan organik dan pupuk organik, pakan ternak dan pupuk organiknya kembali, dan itu alhasil menghasilkan produk yang cukup bagus dan mempunyai masa simpan yang lebih panjang dari yang kemarin. Nah, kemudian ini adalah diseminasi, di mana penyerahan alat-alat yang kita lakukan kepada mitra, di mana alat yang kita serahkan adalah pada mitra Jagrewana, yaitu mesin penggilingan kopi dari green bean menjadi kopi bubuk, dan satu set kemasan yang dengan lengkap dengan label dan izin PIRT-nya. Kemudian ada ember untuk penampungan kopi dan sebagainya, dan perlengkapan pengolahan. Kemudian kalau yang Lekarsari adalah mesin pencacah kulit kopi untuk bisa digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk organik, sehingga dan satu set kemasan pupuk organik dan pakan ternak. Kemudian juga perlengkapan fermentasi untuk produk mereka. Nah, yang terakhir adalah ini di mana lokasi mitra kita sudah pasangkan papan nama dari kegiatan kita selama rencana yang 3 tahun ini. Sekarang tahun ini adalah tahun kedua. Mudah-mudahan dengan diberikan kelancaran dan untuk bisa berlanjut untuk tahun selanjutnya. Jadi itu mungkin Prof. Lili dan Prof. Lune apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan mohon masukan dan arahannya untuk kami bisa menyelesaikan program ini. Terima kasih, matur nuwun. Silakan Prof. Lune. Halo Bu Lili. Bu Lili. Ye. Dulu. Siap. Grogi saya ini grogi. Kalau dari segi penggunaan anggaran sudah berapa persen di anggarannya digunakan Bu Prof? Sudah 80%, Prof. Hampir 85%, karena baru turun kan 80%.
Cuman ada beberapa kita sudah ini kan talangi dulu. Udah 80%. Nggih. Kemudian untuk kegiatannya di lapangan tuh yang tahap 2 ini berapa kali dilakukan kunjungan ke lapangan, Bu? Prof? 7 kali, Prof. 7 kali. 4 kali dengan tim penuh. 3 kali ada beberapa mahasiswa untuk ke lapangan untuk mempelajari tentang pengolahan kopi serta membantu mitra dalam proses pengolahan kopi di sana. Hmm, maksudnya 7 kali itu total apa khusus di tahun kedua ini, Bu? Tahun kedua ini, tahun Oh, tahun kedua kedua ini, aja. tahun kedua Ah, aja. ya, Nggih. ya. Hmm. Kalau dari mitra ada yang hadir, Bu Prof? Ada mitra mungkin. Niki ada yang dari Jagrewana, Haji Mangku, nggih. Rajang Semang, Ji. Oh, Jagrewana. Nggih. Saya mohon apa namanya komentar atau apa namanya masukan dari mitra seperti apa kegiatan yang dilakukan. Nggih, komentarnya, Ji, ngiring. Suaranya, Suaranya belum terdengar ya. suaranya. Enggak Ada ada ya. juga, nggih. Nggih, ampun, ampun. Nggih, Kerasin terima gede. Nggih. kasih Bapak, Ibu, Prof. Jadi kami dari kelompok Jagarawana di dalam program yang kedua kali ini telah dilakukan beberapa tahapan dan beberapa kegiatan seperti untuk pembuatan pupuk dari kulit kopi dan pembuatan apa namanya pakan ternak dari kulit kopi itu total Masukannya kegiatan makin itu mungkin. sudah di Hah? Nggih, jadi Masukannya, nggih, masukannya. kasih Bu Prof. Jadi setelah dibantu kami di kelompok ya dari prediksi kami itu sudah ada peningkatan 10% dari hasil sebelumnya. Dan harapan kami juga mudah-mudahan ini bisa terlaksana, kemungkinan program ini bisa lanjut sehingga kami di kelompok bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengolahan kopi dari pemetikan pasca panen sampai pengolahan sampai menjadi kopi bubuk, itu intinya sekali Bapak. Nggih, sukses Ji. Nggih. Wenten Pak Sekdes juga nggih, Sekretaris Desa Wonogiri Rajang Semang Pak Sekdes ngiring lanjut nggih. Oke, swastiastu, Pak dosen dan Ibu. Selamat pagi, nggih. Jadi apa yang sampaikan tadi terkait dengan P2M dari Universitas Muhammadiyah, kami sangat apresiasi sekali di mana kegiatan ini sangat bermanfaat terhadap kegiatan masyarakat meskipun lokusnya ada di dua kelompok, tapi ini merupakan barometer di mana Desa Wonogiri yang merupakan apa namanya penghasil kopi yang menjadi produk unggulan desa bisa lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan adanya kegiatan ini sudah barang tentu peningkatan sumber daya manusia, kemudian dari sisi pengolahan, tata cara penanganan limbah dan lain sebagainya dapat meningkat sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan kopi itu bisa bermanfaat dengan baik. Demikian, Bu. Nggih. Nggih, matur suksema Pak Sekdes nggih. Yes, bisa kembali, Bu. Nggih, niki Prof. Nggih.
Ini yang terakhir satu lagi Bu Prof, apa Nggih, namanya? Lekat Sari, ngiring Bapak, Pak Ngembang. Nggih, Sukses nggih. mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan di kegiatan yang kedua kalinya ini kami mengharapkan itu bantuan-bantuan yang sudah kami terima mudah-mudahan itu berguna untuk kedepannya. Karena di sini masyarakat ini dominan itu eh, memelihara ini kambing itu. Untuk persiapan itu pakan ternak kambing itu perlu adanya pengolahan-pengolahan yang bisa pengawetan itu pakan ternaknya. Ya seperti itu pengolahan limbah kulit kopi menjadi itu pakan ternak. Mudah-mudahan itu kegiatan ini bisa berguna untuk kelompok kami semuanya. Terima kasih. Nggih, sukses Pak Ngembang. Nggih, Prof, lanjut Prof. Ya, satu saja nih Bu yang terakhir apa namanya? Program yang zero waste ini ada enggak yang apa namanya? Mendatangkan uang gitu. Nah, niki Oh, rencananya kan karena kulit kopi yang selama ini kan limbahnya 55% kulit, Prof. Belum ya. termanfaatkan dan itu mencemari lingkungan. Selain nanti kualitas kopinya meningkat sehingga harganya naik karena selama ini hanya dijual dalam bentuk kopi cherry ataupun green bean dan ada yang membuat kopi bubuk tetapi belum kurang bagus formulasinya. Sehingga itu berharap harga kopi mitra, kopi bubuk mitra itu akan meningkat. Kemudian tahun depan kita tingkatkan untuk mengajarinya membuat kopi instan. Nah, ini selain itu kulit kopinya yang 55% itu bisa dimanfaatkan menjadi produk pakan ternak dan apa namanya pupuk organik yang sudah kami carikan NIB-nya, kemudian kita uji di lab, sedang diuji niki di lab, Prof. Karena yang kegiatan yang belum selesai adalah hasil uji lab untuk produk mitra yaitu pakan ternak dan pupuk organik yang nanti akan tahun depan kita running untuk komersialisasi sampai ke membuatkan website serta mengakselerasi pemasaran mereka itu. Jadi ada 3 produk yang tahun ini kami berhasil siapkan yaitu produk kopi blended antara Arabica dan Robusta dengan formula yang paling disukai konsumen yaitu 50% 50%. Kemudian sedangkan yang kedua adalah produk pupuk organik dari kulit kopi. Yang ketiga adalah produk pakan ternak dari kulit kopi. Jadi sudah ada 3. Jadi mungkin mudah-mudahan tahun depan bisa running untuk komersialisasi langsung nih Kak. Oke, Hmm. oke, sukses Ya, semua Prof. ya, dari saya cukup. Silakan Bu Lili. Lanjut. Oke, Nggih, matur suksema Prof. Luna. oke. Selamat pagi Bu Prof. Suryati Oke, juga bersama ini ya sudah hadir semua oke, dari pagi Prof Lili. Oke, Zagrawana, kemudian Bapak Sekdes nggih Wanagiri dan Leket oke, Sari sudah hadir semua. oke. Terima kasih nih Bapak-bapak mitra Hmm, yang sudah berkenan hadir bersama-sama Bu Prof ini ya mensukseskan program Kemendikbudristek khususnya di siap. pengabdian masyarakat nih. Oke, Prof. Suryati, saya sudah membaca laporannya. Bungkara sudah sesuai dengan rambu-rambu yang ada di panduan, nggih. Niki tahun oke. kedua dari 3 tahun yang diusulkan, nggih, Prof. Oke, Prof. Oke, siap. Baik. Ini mohon konfirmasinya saja nih. Saya ingin menyapa Pak Sekdes dulu nih, Pak Sekdes. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Sekdes. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Oke, selamat pagi Ibu. Mute-nya. Yes, selamat pagi. Pak Sekdes, niki kan sampun 2 tahun nggih Prof. Suryati bersama tim dan juga adik-adik mahasiswa. Ini bersama-sama desa, tentunya masyarakat desa melaksanakan kegiatan ini. Kalau dari niki nggih, perbedaan yang apa yang dirasakan kan masyarakat Wonogiri niki.
sebelum Prof Suryati hadir di Desa Wonogiri niki sampai dengan periode sekarang ini yang paling kelihatan nih ke kontribusinya napi nggih Pak untuk masyarakat desa yang paling dirasakan begitu manfaatnya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebelum adanya P2M dari Universitas Muhammadiyah, jadi kami secara sumber daya manusia di warga kami itu dalam hal proses pengolahan limbah maupun proses pengolahan kopi untuk meningkatkan kualitas kopi yang diinginkan oleh pasar itu masih sangat kurang. Nah, kemudian dengan adanya pendampingan dari Warma Dewa, apa namanya, pengolahan kopi dari budidaya, kemudian sampai pengolahan hilirnya sampai limbah pada tahun ini itu penyerapan informasi kemudian sumber daya semakin meningkat. Artinya masyarakat mengetahui bagaimana teknis kita bisa berbudidaya, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tanaman perkebunan kopi yang diolah dari pasca panen sampai hilir sampai pemasaran itu harapannya. Jadi masyarakat pelaku sebagai petani ini bisa mendapatkan dampak plus dari hasil tanaman kopi yang sebelumnya mereka belum mampu untuk mengolah limbahnya, di mana ternyata limbah ini sangat bermanfaat untuk bisa juga dijadikan uang. Itu eh, dampak yang sangat signifikan yang kami lihat di lapangan. Nah, namun bagaimanapun karena ini merupakan kopi, jadi tidak apa namanya sepintar-pintarnya petani memelihara, tapi ini tergantung juga dengan cuaca. Apabila cuaca tidak mendukung dan fluktuasi harga, otomatis ini tidak akan membawa dampak yang baik juga karena niki dari sisi fluktuasi harga pasar juga sangat berpengaruh. Meskipun kita apa namanya sudah mengetahui terkait dengan kualitas bagaimana mengolah kopi dengan baik, tetapi kalau pasar tidak mendukung ya sudah barang tentu eh, tidak juga menjamin dari segi kesejahteraannya. Tapi yang apa namanya menjadi titik poin di sini adalah bagaimana masyarakat kami di Desa Wonogiri di utamanya di dua kelompok ini sudah mampu meningkatkan apa namanya sumber daya dari sisi pengelolaan dan pengolahan kopi sehingga mampu nanti ke depannya untuk bersaing di pasar modern. Demikian Bu. Oke, matur semua Pak Sekdes. Eh, yang tani Prof. Halo, nggih, izin Prof, putus-putus nggih. Nggih, Kalau niki Leket Sari sareng Jagrawana nika pok tani napi Pok eh, Tani. Pok pok Tani. tani. Nggih, Nggih. Pok Tani. Dari bapak-bapak nih dari Leket Sari dan Nggih. Jagrawana Bapak. Tadi kan dari Prof Suryati bersama tim sudah menghasilkan produk ya, diversifikasi produk kopi tadi dengan kemasan yang sangat cantik gitu ya. Kemudian juga pengolahan limbah menjadi pupuk dan seterusnya. Niki untuk kedepannya sampun bisa memproduksi sendiri pun api Pak Bapak-bapak dari Leketsari dan Jagawana. Ampura nih nggak tahu namanya tadi. Nggih, Kiring Cik Bapak, Mangku, Cik silakan. Mangku. Oke, terima kasih. Begini Prof, saya mungkin sampaikan karena kami stressing ternyata mengamati 2 tahun terakhir, Jagriwano itu lebih fokus kami stressing untuk produk kopinya, kemudian Oke, Lekarsari ke pelimbahnya, oh, ke limbahnya. oke. Nggih, nggih, ngiring-ngiring Oke. Cik Mangku sareng Pak Ngembang mungkin. Oke. Niki kalau misalnya Prof Suryati sudah kembali ke kampus, Kenten, nanti Nggih. masyarakat Pok Tani niki sampun bisa mandiri nggih memproduk kopi nika dengan kemasan yang sudah disampaikan tadi. Ngiring Cik Mangku, Cik Mangku. Nah, ini Ibu Prof. Nggih, nggih. Jadi karena kami di sini eh, mayoritas petani kopi, jadi dari sebelumnya ya sebelum hadirnya
Ibu di tengah-tengah kami sudah mengawali, dan setelah Ibu Prof bersama mahasiswa untuk memberikan suatu binaan, memberikan suatu dukungan, baik itu bantuan dalam bentuk mesin pengolahan, ya kami berharap sekali setelah habis mungkin programnya dari Ibu Prof, kami bersama anggota kelompok akan melanjutkan terus berupaya meningkatkan daripada proses pemeliharaan kopi, baik proses daripada pembuatan pengolahan kopi sampai menjadi kopi bubuk yang intinya sekali kami bisa juga sampaikan Ibu, Wonogiri ini masih organik, tidak ada yang menggunakan kimia, karena kami petani sudah barang pasti sampai anak cucu kami mungkin akan terus bertahan untuk lanjutkan program di bidang kopi. Itu Bu, terima kasih. Oke, mantap semua Cik Mangku. Oke. Bu Prof Nggih, Suryati, ini nggih, teknologi tepat guna atau inovasi yang diserahkan nggih, ke Pok Tani nggih? nggih. Mesin napi Yang untuk di Jagrewana adalah pembuatan kopi bubuk, mesin pembuburan grinder nih, sama ya selain itu. satu paket kemasan lengkap dengan semua izin RPI RT dan langsung lengkap dengan ininya sama alat untuk Siap penampung. untuk Nggih. dipasarkan Ya, nggih. nggih, siap dipasarkan. Kalau yang di Leket Sari Kalau mesin yang TTG pencacah, itu nggih, teknologi tepat gunanya adalah kemarin apa? kemarin aplikasi coating, Prof, karena kan di sana daerah Wonogiri itu daerah cepat jamuran, karena daerah Nggih. lembab, sehingga kami menyampaikan kalau menghindari misalnya penumpukan kopi kemudian tumbuhnya jamur, memang sebaiknya ditreatment dengan coating yang dari apa namanya, dari bubuk porang yang kita tambahkan minyak atsiri, kemudian mereka ditreatment sebelum dikeringkan, sehingga proses pengeringan bisa lebih baik, sehingga kualitas, karena kopi kan aroma dan flavornya sangat dipengaruhi saat dari proses pengolahan. Kalau jamuran mungkin hasilnya nanti akan kurang bagus ya. Sehingga itu yang menjadi fokus kami di tahun pertama kemarin. Nggih. Prof, nggih. Oke. Ini kan mesin atau teknologi tepat guna yang diserahkan kepada Bapak-bapak Pok Tani niki napi rancangan penelitian sebelumnya napi membeli jadi kan? Membeli jadi, Prof. Membeli jadi. Halo. Membeli jadi. Jadi, oh, nggih. Nggih, halo. Prof, Izin. Nggih. Maaf. Halo. halo, halo. Nggih, nggih, Prof. Nggih. Izin, Prof. Halo. Ini halo. Nggih. Ada suara. Putus-putus nggih. Halo. Halo. Nggih. Halo. 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 Prof Lili hilang ya? Iya, Niki suara tiang. tuh Nggih. Oh, masih ada. nggih, nggih. Nggih, siap, Prof. Nggih. Nggih, kayaknya gangguan internet nih. Nggih. Ada adik mahasiswa hadir nggih, Prof? Hadir, hadir, Prof. Ada, Dinda, nggih. Isaka, nggih. Ada Dinda, Isaka. nggih yang halo Dinda. Halo, Isaka. kedengaran apakah Ya. suara saya terdengar? Nggih. Ya, ini ya. Nah, ini nggih. Satu.
Ada Nggih, oh Dinda. Oke, Dinda. nggih. Dinda. Ada Dinda, Isaka, ada Andira. Heeh. Oke. Nggih, nggih. Ada berapa orang teman-teman mahasiswa yang ikut bersama Prof. Suryati? Nggih, kami Bu Ya. ada 6 orang Ibu. Mohon izin Ibu untuk mikrofonnya termute. Biasanya seperti apa penjadwalan keterlibatan adik-adik untuk melaksanakan program ini? Untuk Ada kami yang mahasiswanya, Mm-mm. oke, mohon izin untuk kami mahasiswanya ada dari 3 prodi berbeda. Jadi untuk kegiatan pembuatan pakan dan pupuk Nike dari mahasiswanya dari prodi agro dan peternakan aktif, dan kita dari prodi TPHP itu membantu pengolahannya, pembuatan pupuk dan pakannya. Kemudian pada saat pembuatan kopi mereka juga ikut membantu untuk kita dari dari cherry lalu dikupas lalu di roasting dan dianalisis di lab. Ya, halo. Halo Ibu. Ya, suara saya sekarang jelas ya. Saya mencoba Nggih, dua Nggih. device ini. nggih. Jadi yang suara Nggih. dari HP ini saya. Mudah-mudahan tidak terganggu Nggih. lagi. Nggih. Jadi adik-adik mahasiswa apa ini yang diterima dari Prof. Suryati nih sebagai rewards ya dari keterlibatan adik-adik nih. Adik-adik memperoleh apa saja ini? Memperoleh nilai tambah apa nih? Kami dapat rekognisi Ibu 6 SKS di mata kuliah kewirausahaan dan pasca panen. Itu 6 SKS diakui ya dari Nggih. ke-6 adik-adik mahasiswa itu ya. Nah, Nggih, Ibu. kalau dikonversi ke dalam hari gitu, dalam 1 minggu keterlibatannya biasanya berapa hari? Di hari apa saja? Waktu pengolahan Nike yang ke lapangan Nike ada seminggu sekali, Bu. Sekali Oke, sampai 2 kali seminggu. Kemudian ya. pada saat analisis labnya setiap hari kita ke lab untuk analisis kopinya. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. 6 SKS itu lumayan besar ya, hampir sama dengan skripsi ya. Nggih, nggih, Bu. Nggih, nggih, itu barangkali dari Tiang, yang lain-lainnya sudah Tiang baca dari laporan Bu Prof Niki. eh, Sepertinya sudah lengkap. Saya kembalikan Prof Runa, masih ada yang ingin disampaikan, monggo Prof. Ngiring. Matur nuwun Prof Lili, matur nuwun, terima kasih banyak. Sami-sami. Nggih. Prof Runa masih ada pertanyaan barangkali? Dari saya cukup. Makasih Bu Cukup, nggih. Prof Lili. Nggih. Eh, Nggih. Terima Tiang, kasih, matur suksema Prof Runa, nggih. nggih, matur Nggih. suksema Bapak Ibu Semua sareng-sami, niki teman-teman, juga. nggih. Yang Nggih, kembalikan Bapak-bapak ke mitra. nggih. Yang kembalikan ke moderator tadi Ibu Sireng nggih. Hampura. Ibu Dokter Oki, Dokter Oki, Bu Dokter Oki. Dr. Oki, silakan Nggih, Ibu. Terima nggih. kasih. Jadi sekali lagi matur suksema Bapak Ibu reviewer, Prof Runa dan Prof Lili. Nggih, Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Matur suksema arahannya nggih, sekarang. suksema Nggih, nggih, nggih. amin. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Sehat San, selalu Ibu. nggih, siap. Om Santi 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 Om. Nggih, suksema. Bu Oki, Bu Dr. Oki, silakan. Nih, maaf Niki, Bu Okinya kundangan. Nih, lanjut saja ke yang kedua nih ke Prof. Nih. Oh, nggih. Sira yang kedua niki. Bu Swadani. Izin live, Eh, Prof nggih, izin live. Kami nggih, nggih, Ya, nggih, silakan ya. Ibu. nggih. Sehat selalu. Dah, nggih. Nah, ini sudah kelihatan
Bu Saudari. Bu Tiang Suadani Prof, nggih. tiang Prof. Ini Saya Prof ini. silakan dimulai Ibu presentasinya. Izin Ah, Prof Luna. Oke. baik. Ah, Udah Ah, permainan atas bawah biar kuat. Jangan gini. baik, Ya. terima kasih atas waktunya. Oke. Mohon izin Berat. saya share screen Oke. untuk PowerPoint-nya. Nah, coba pinggir, pinggir. Nah, di pinggir Niki. Depan Rike. Nah, nah. Sebentar. Pak Sudewo mungkin bisa di-mute dulu. Ah, ya. Makasih. Baik, selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mempresentasikan program kegiatan kami PM UPUD, pengelolaan pasca panen kakao dalam menunjang green economy di Desa Asaduren, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Bali. Kegiatan kami ini pada tahun 2025 merupakan kegiatan yang tahun ketiga. Adapun timnya dari Universitas Padma saya, Nimade Ayu Sadani, kemudian ada Ibu Dr. Niwayan Nursini dari Universitas Dianapura, kemudian ada Ibu Insinyur Luswaryani dari Program Studi Peternakan, kemudian ada Bapak Ketut Agung Sudewo, Insinyur Ketut Agung Sudewo dari Program Studi Agroteknologi. Saya sendiri dari Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian sama seperti Prof. Suryati. Kemudian untuk kelompok mitra yang berkegiatan dalam program kami itu ada dua, kelompok Tani Mekar Nadi dan kelompok Tani Tunas Jaya yang masing-masing beranggotakan 21 orang dan 23 orang. Permasalahan yang kami dapati itu ada karenanya memang kurangnya pengetahuan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, baik itu dari pasca panennya maupun menjadi produk yang siap dikonsumsi yang mana sebelumnya memang belum pernah dilakukan oleh kelompok. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi. Sehingga kami mengangkat aspek dalam kelompok ini adalah memberikan metode pertumbuhan tanaman yang kurang optimal itu kita dampingi, terutama yang mendampingi adalah dari bidang agroteknologi, kemudian termasuk juga mengetahui jenis penyakit, kemudian hama yang menyerang, kemudian untuk mengetahui kualitas biji kakao yang optimal untuk dipanen, serta proses fermentasi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan hasil panen, kemudian bisa meningkatkan nilai jualnya. Nah, kami memberikan beberapa solusi dengan cara pemeliharaan kakao yang baik, dengan cara pengguntingan, kemudian pemberian pupuk organik, penghilangan hama dan penyakit, kemudian pengolahan biji kakao, serta produksi akhir dengan produk yang berupa coklat bubuk dan coklat batang. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan kebun kakao yang secara terpadu dilakukan pemangkasan, kemudian penyemprotan, kemudian sanitasi secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian kita mengidentifikasi penyakit yang ada pada kakao yang bisa menyerang pertumbuhan kakao, kemudian menggunakan fungisida dan pestisida yang bersifat organik, kemudian pengendalian hama terpadu. Selanjutnya, untuk panen kakao yang sudah didapatkan, kita melakukan pengolahan menjadi kakao batang dan coklat batang dan coklat bubuk dengan beberapa peralatan yang kita sumbangkan dari kegiatan tahun pertama, kedua, dan ketiga ini. Nah, untuk tahun ketiga, kita menyumbangkan alat pengempa lemak kakao, kemudian ada peralatan yang memang diminta oleh kelompok dan memang dibutuhkan, itu ada pemotong rumput untuk sekitar pertumbuhan kakao, kemudian ada sprayer dan gunting tahan. Nah, ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan hasil panen, kemudian meningkatkan mutu dan cita rasa kakao, kemudian mendukung industri olahan untuk pemasaran lokal. Selanjutnya, hasil dan luaran.
kami sudah submit di jurnal aksiologi Logia itu Sinta 4, kemudian sudah ada poster, kemudian ada media online-nya, dan sudah didaftarkan pada Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Teknologi Hasil Pertanian yang diadakan oleh Syahkuala. Kemudian juga ada video YouTube dan ada draft buku yang akan kami publish untuk tahun ketiga ini. Jadi sudah tersusun, tinggal mencari ISBN-nya saja. Kemudian untuk dokumentasi kegiatan, jadi ini berupa alat yang disumbangkan pada tahun ketiga sesuai dengan fungsinya, karena memang pada tahun ketiga ini alat ini memang sangat dibutuhkan untuk bisa membuat coklat batang dan coklat bubuk yang memiliki kualitas yang tinggi. Nah, ini ke foto-foto dokumentasi kegiatan yang sudah kami lakukan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon masukan, saran, kemudian koreksinya, sehingga nanti ke depan jika kami melakukan kegiatan pengabdian lagi, itu akan bisa menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan Prof. Luna. Baik, Ibu Swadani. Nggih, Kalau Prof. dari segi pelaksanaan, apakah ini tahun yang terakhir, apakah ada nanti rencananya tahun yang keempat, Bu? Tahun ini tahun ketiga, karena programnya memang 3 tahun, kami sudah, ini yang terakhir, Prof. Yang terakhir. Oh, Nggih. ya. Mahasiswa yang dilibatkan berapa orang? Mahasiswanya 4 orang, Prof. 4 orang. Kalau boleh saya tahu mahasiswanya, oh ini yang Kanaka, Kanaka, Maria, Arya, Oki, Ella. Ella. Oki bisa on cam, Oki. Oke aja yang belum muncul nih. Oki on cam. Silakan Oki, ya. Oh ya, sudah. Oki, Prof. Oh ya, udah. Dari yang berempat ini gimana pembagian tugas Anda di lapangan itu seperti apa? Siapa yang bisa mewakili, silakan. Selamat pagi, Prof. Izin menjawab untuk pembagian tugas di lapangan. Kita ada yang untuk mendokumentasi, ada juga yang untuk membantu para petani dalam proses pembuatan coklat tersebut. Jadi yang berempat ini, jadi udah mendokumentasikan 1 orang apa 2 orang? Apa dua-dua apa masing-masing beda-beda tugasnya? Masing-masing punya tugas masing-masing, Prof. Ya. Kemudian apa namanya? Kami seperti yang tadi kami inginkan bagaimana masukan atau komentar atau pendapat dari mitra yang diajak dalam program ini, proyek ini di lapangan. Seperti apa pendapat mereka? Mitra Pak Wayan sama Pak Made. Mana ya, tadi sudah join. Pak Wayan. Tadi sudah oh ini Pak Wayan. Mohon maaf sinyalnya di kampung agak susah, Prof. Jadi Oh ya. ya, Ya, selamat silakan pagi, Pak. Prof. Selamat pagi, silakan Pak Wayan. Silakan komentar atau manfaat apa yang didapat dari program yang dilakukan oleh Bu Ayu Swadani dan teman-teman. Kalau untuk manfaat ini sangat banyak manfaatnya, Pak. Terutama bagi kita sebagai petani yang awalnya tidak tahulah istilahnya apa namanya untuk proses pengolahan kakaonya.
dengan adanya program dari Warma Dewa ini kita jadi bisa meningkatkan hasil kami sebagai petani kakao, Pak. Jadi Bu Ayu Swadani, apakah programnya ini yang berkaitan dengan perkebunan, apakah dikhususkan terhadap kebun kakao saja, apa ada yang lain? Nggih, kebun kakao saja, karena ini yang merupakan produk unggulan dari Kabupaten Jemberan. Kemudian dari segi anggaran, apakah sudah bisa dipertanggungjawabkan semua anggaran yang didapatkan atau apa namanya, apakah ada kekurangan anggaran yang didapatkan dari apakah pemerintah setempat atau gimana Bu? Eh, Apakah full? sam- Sampun Prof, sampun bisa semua dipertanggungjawabkan. Malah kami ada masih talangi dana yang untuk kegiatan selanjutnya yang belum bisa dilaporkan. Oh, berarti ada penalangan dana dari peneliti Ibu Ayu Swadani. Nggih, dari kelompok Eh, juga enten yang ya. berupa in-kind. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir saya ini apa namanya, bos saya ini Agung Sudewo ini gimana komentarnya terhadap kegiatan yang dilakukan bersama Bu Ayu ini? Eh, Selamat pagi, Prof. Maaf, saya lagi di Bebandem ini untuk desa binaan untuk anggur ini, jadi saya sempatkan karena ada eh, monitor dan evaluasi dari reviewer. Jadi selama berkaitan dengan eh, apa pengabdian kami di desa Asah Duren dengan topik tanaman kakao. Jadi selama tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, saya pribadi sebagai staf di agronomi, jadi agroteknologi pertanian. Jadi petani itu sangat bersyukur selama ini kita akan memberikan sumbangan bibit yang 2 tahun itu, dari tahun pertama itu sudah mulai berbuah tahun ini, Prof. Jadi kami di sini bagaimana produksi nanti itu tersedia secara kontinu, karena kita memberikan cara budidaya tanaman kakao plus dengan bantuan bibit kurang lebih 200 tanaman selama ini. Jadi selama ini mitra sudah merasa sangat terbantu, mulai menanam dari awal, kemudian bagaimana regenerasi tanaman yang sudah ada, sampai dengan proses budidayanya sampai dia bisa menghasilkan dengan optimal, sehingga dapat menunjang program kami bagaimana tanaman kakao itu bisa memberi nilai tambah bagi pendapatan petani di desa Asah Duren. Itu kira-kira yang bisa kan dari bidang ilmu saya secara pribadi. Ya. Satu lagi Bu Ayu, ini apa namanya? Kalau dari segi judul kan penekanannya green economy, menunjang green economy. Nah, itu mohon dijelaskan green economy seperti apa yang dilakukan di kegiatan di Asaduran ini, Bu. Nggih, semua Prof. Jadi begini Prof, jadi kita sudah disampaikan oleh Pak Sudewo, kita memberikan dari bibit, kemudian bibit itu ditanam karena memang kakao yang ada di daerah uh, Segah di kelompok ini adalah merupakan kakao yang sudah sangat lama. Jadi kelompok meminta untuk ada regenerasi bibit sehingga kita memberikan bibit, di samping memang ada bantuan juga kita mohonkan dari dinas seperti itu. Kemudian bibit dari dinas dari Kemendikti itu kita pelihara, kemudian sampai berbuah. Yang buah yang kita olah itu adalah sementara menunggu tanaman yang baru ini berbuah, kita olah yang buah yang sudah ada dari ada. Nah, itu diolah sehingga itu bisa menimbulkan limbah, Prof. Jadi limbahnya itu kita olah, ada yang menjadi pupuk, kemudian ada juga yang beberapa memang kita olah menjadi pakan ternak. Tetapi kita lebih konsenkan ke
pengolahan menjadi pupuk. Jadi kita berikan cara pengolahan pupuk dengan cara proses fermentasi kepada kelompok. Seperti itu, Prof. Sehingga tidak ada limbah yang terbuang, baik itu dari kulit buah kakaonya sendiri ataupun dari kulit biji kakaonya. Termasuk juga limbah-limbah daun-daun ranting yang rontok dari tanaman itu sendiri sehingga tidak menimbulkan penyakit bagi tanaman tersebut. Seperti itu, Prof. Jadi mudah-mudahan saya tidak salah menyimpulkan berarti green ekonominya penekanannya adalah mengolah limbah menjadi pupuk gitu ya, Bu ya. Baik dari daun maupun Um, dari buahnya itu ya. Oke, betul, Prof. Hmm. Silakan Bu Lilik yang lanjut. Nggih, matur suwun semua Prof. Runa. Ibu Ayu nggih. Oke, Bu Prof. Ayu Lilik. beserta tim nggih, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Nggih. Tiang kembali menyapa mitra niki. Mitranya Nggih, adalah dari Tunas kelompok Jaya ya. Tunas Jaya dan Nggih. tadi saya Ya, Nggih, Yes. Nggih. Ampura sareng Bapak Sireng nggih. Bapak Wayan. siang Bapak Wayan, Bu. Pak Wayan nggih. Pak Wayan niki kan Bu Ayu sudah 3 tahun ini bersama-sama dengan masyarakat masyarakat desa Desa Duren, Bu. Segah, Banjar Segah, Bu. di Asa Duren, Banjar di Segah. Asah Duren ya. Desa sudah 3 tahun niki Pak Wayan. Nah, dari tahun pertama, kedua, ketiga nika napi niki yang diperoleh oleh masyarakat ya, yang betul-betul real dirasakan manfaatnya dan kelihatan hasilnya kan Pak Wayan. Kalau untuk yang realnya hasil pengolahannya, Bu, hasil pengolahan coklatnya. Yang dari awalnya kita itu jualnya hanya paling tidak dijemur 1 hari dah dijual, Bu, ke pengepul untuk Nggih. kakaonya. Setelah dapat ini dari Warma Dewa, kita bisa mengolah sampai menjadi coklat batang dulu sementara, Bu. Oke. Yang sebelumnya dijual coklat buah mantan ngeten nggih. Berarti Buah tanpa aja. diolah. Terus sekarang melalui proses dari Warma Dewa kita juga melakukan proses fermentasi juga, Bu. Yang daya Nggih. harga jualnya juga lumayan lebih tinggi dari harga kakao biasa, Bu. Nggih. Dari perbedaan harganya nih ke Pak Wayan. Dari Iya. coklat buah saja yang dijual, kemudian diolah dulu menjadi coklat batang. Setelah dijual nih ke peningkatan keuntungannya bagi masyarakat pun apa? Kurang lebih Eh, mantan. kurang lebihnya untuk persentasenya maksudnya, Bu. Nggih. Sampai berapa? Kalau pada saat buah saja dijual per kilo itu berapa? Setelah menjadi coklat batang menjadi berapa rupiah? Kalau untuk buahnya per kilonya biasanya kita jual kan 100.000-nya, Bu. Tapi per kilonya itu. Kalau sudah Nggih, jadi coklat kan karena ada ekstra tambahnya, jadinya di sana kita bisa betul. menekan biaya anunya, Bu, untuk coklatnya. Karena kan ada Nggih, tambahan untuk sekedar coklat itu kan sekedar istilahnya ekstra gitu ya. nggih. Lainnya ada tambahan, ada gula, ada vanila, ada sebagainya macam lah rasa-rasa itu. Jadinya kita bisa mungkin ada 50% mungkin, Bu, dapat anunya keuntungannya mungkin. Naiknya nggih. Nah, kalau Iya. biaya produksi Bapak dari buah menjadi coklat batangan apa sudah sempat dihitung nggih? Sudah sempat dibantu sama Bu Ayu untuk menghitung biaya produksi. Biaya produksi cuma direka-reka saja dulu sementara, Bu. Direka-reka Nggih, untuk biaya produksinya. nggih. Kurang lebih berapa? Kemudian harga jualnya berapa, Pak Wayan? Supaya terukur gitu. Masyarakat juga harus tahu gitu supaya termotivasi untuk menjaga keberlanjutan programnya Bu Ayu nih. Karena ternyata memang benar loh menambah keuntungan bagi masyarakat petani kakao dan tentunya kalau
panen untung banyak juga meningkatkan kesejahteraan. Kan nggih Pak Wayan? Atau bisa dibantu sama Bu Ayu kira-kira apa sudah sempat dianalisis nggih Bu? Baik, terima Dari kasih. coklat buah menjadi coklat batangan, nika plus minusnya pun apa Bu Ayu? Iya, seperti ini, Prof. Jadi dari saat kita ke lokasi awal itu tahun pertama, coklat yang tidak difermentasi itu hanya nilai jualnya 22.000 sampai 27 kilo, Per per kilo. kilo, rupiah per Nggih. kilo. Nah, setelah fermentasi pada tahun pertama itu harganya 55.000 per kilo. Jadi hampir 2 kali lipat. Perbedaan antara yang tidak difermentasi dengan yang difermentasi. Kemudian tahun kedua ada peningkatan dan tahun ini coklat yang difermentasi harganya sudah 110. 110 110.000. ya, Tapi 110 niku ribu kan rupiah mesti anu nggih, per Ampura, kilo. mesti dikurangi biaya produksi nggih. Biaya Eh, produksinya sendiri kenapa Ibu? itu hanya untuk masih coklat biji. Jadi kalau untuk coklat biji itu belum ada banyak biaya produksi karena itu hanya ada proses fermentasi di mana Nggih. proses fermentasi itu kami sudah menyumbangkan tong fermentasi dan untuk yang jumlah sedikit itu hanya difermentasi dengan besek. Jadi tidak perlu ada biaya-biaya tambahan. Sehingga itu Oke. sudah Iya, keuntungan iya. penuh. Nah, itu. Nah, Nggih. setelah dilakukan pengolahan menjadi coklat bubuk dan coklat batang. Nah, dari 1 kilo coklat terfermentasi, setelah di roasting, kemudian di deseler, kemudian sampai akhirnya di kempal lemak dan di melting itu dengan konsing, dari 1 kilo itu akhirnya didapatkan sebanyak 600 gram bersih, seperti itu. Nah, 600 gram. untuk pembuatan coklat batang ataupun coklat bubuk, yang diperlukan itu hanya 50 gram untuk satu porsinya itu sudah bisa menghasilkan karena ada tambahan-tambahan gula yang lebih banyak, susu, kemudian rasa-rasa vanila, gulanya gula pasti gula bubuk juga, nah seperti itu. Sehingga untuk 1 kilo itu hanya perlu 50 gram coklat Nggih. untuk bisa menghasilkan 1 kilo coklat bubuk dan coklat batang. Hanya saja proses pengolahannya yang agak berbeda. Seperti itu, Prof. Jadi untuk nilai jualnya 50 gram coklat yang sudah dalam kemasan bubuk itu kita jualnya sebesar 50.000 rupiah yang besar. Kalau yang kecil yang 20 gram itu kita jual 20.000 rupiah. Nggih. Sampun dianalisis nggih ekonominya nggih peningkatan benefitnya. Nggih, sampun sempat. Nggih. Di laporan sampun nggih kok saya Di kelewatan. laporan yang belum, cuman kita prosentasenya saja, Prof. Nggih. Nanti mungkin disempurnakan nggih Bu, Di laporan akhir nanti kami ditambahkan di tambahkan. laporan akhirnya nggih. Supaya ada analisis ekonomi yang nanti disosialisasikan ke masyarakat Baik. supaya beliau-beliau ini tahu persis ini loh dari keuntungannya setelah adanya program ini sehingga nanti termotivasi untuk melanjutkan menjaga keberlanjutan dari program Bu Ayu beserta tim ini. Begitu Baik, Bu Prof. Ayu. Nggih. Kalau kendala-kendala selama ini sempat ada atau bagaimana Ibu? Iya, Kendala memang lapangan? kendala memang selalu ada, Prof. Yang pertama memang begini, karena ini daerahnya sangat jauh masuk ke dalam ya. Jadi kita menghubungi kelompok itu agak susah. Sinyal di sana memang susah sekali karena masuk ke dalam. Itu jadi untuk sosialisasi kita perlu beberapa kali ke lokasi terpaksa seperti itu untuk menyampaikan hari apa yang cocok, yang memang mereka bisa. Karena kan kalau misalnya mereka harus ke kebun, jadi waktu mereka itu tidak bisa diganggu seperti itu. Sehingga misal kami menyesuaikan dengan itu, kemudian terkendala juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tumpek seperti itu, yang mereka memang harus ngayah istilahnya di pura
di merajaan kelompok. Jadi memang tidak bisa diganggu karena sebagian besar mereka satu lokasi, jadi satu pura yang memang harus mereka kegiatannya itu bersama-sama. Seperti itu, Prof. Oke, semua Bu Ayu. Ibu Sama-sama. tadi untuk ini ya, penyerapan anggaran tadi sudah 80% lebih ya, sebagian ditalangi. Itu sampai berapa realisasinya Ibu kurang lebih? Kami nalangin cuma sedikit, Prof. Baru sekitar 5% aja. Jadi 85% ya. Betul. Kurang lebih realisasinya sudah realisasi fisik ya, saya anggap ya. Betul. Kalau Ya. penggunaan anggarannya kan tetap maksimal 80%. Prof. Nggih. Ya. Oke, baik. Tiang ke niki apa Pak Agung Sudewo nggih, Pak niki Agung tim nggih Bu. Sudewo. Pak Agung Sudewo Timnya mohon Ibu waktunya. nggih. Nggih, Bu betul, ya. betul, Prof. Timnya Eh, Bu Ayu nggih. Pak Nggih, Agung, nggih, nggih. terkait Iya. dengan teknologi tepat gunanya niki. Teknologi Iya. tepat guna yang diterapkan nih ke punapi hasil rancangan teman-teman Warma Dewa atau beli jadi nggih? Kalau ini kalau teknologi tepat guna, kita kan banyak ke organiknya, Bu. Nah, jadi organik itu bahan organik kan bahan bakunya sama. Jadi apa yang ada di daerah Asah Duren itu terutama dari sisa-sisa atau limbah daripada tanaman kakao itu sendiri, baik serah daunnya setelah kita melakukan pemangkasan maupun dari sisa-sisa kulit kakaonya, itu kita berikan dari awal itu bagaimana membuat pupuk organik. Jadi dengan cara fermentasi dan penambahan daripada, karena petani di sana juga di samping dia petani kakao, petani tanaman juga banyak yang peternak, Bu. Kambing dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana mereka menggunakan tepat guna, tidak salah penggunaannya begitu. Nggih, Pak Agung, dari program niki wonten teknologi tepat guna yang diserahkan ke masyarakat? Untuk pembuatan pupuk padat. Oh nggih, alat Pupuk untuk padat. pemadat pupuk nggih. Nah ya, jadi pembuatan bukan ada pupuk organik cair, Bu, ada pupuk padat. Jadi padat dari limbah serah-serah dari tanaman kakao itu sendiri, hasil limbah pengolahan itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik itu. Jadi alatnya Jadi itu dari program ini wonten Pak? Alat yang diserahkan. Alatnya mungkin hanya beberapa tong untuk fermentasi, Bu. Oke, jadi tidak ada teknologi yang spesifik gitu ya yang diterapkan ya. Alat beratnya maksudnya Pak Sudewo, alat berat yang dari Jember itu mungkin bisa disampaikan. Oh, alat-alatnya itu. Jadi kan alat itu untuk pengolahannya saja, Bu ya? Untuk mengolah buah kakaonya saja. Ini kan dianggarkan dari program ini nggih. Nggih. Ini kan beli napi atau hasil penelitian? Itu hasil penelitian, Bu. Dari hasil penelitian dengan tim di prodi masing-masing di lain prodi di Fakultas Pertanian. Kita kan ada prodi peternakan juga ya gitu. Iya. Jadi dari teknologi pertanian menghasilkan rancangan alat kemudian diterapkan di program niki nggih. Jadi bukan hasil rancangan Bu Ayu atau anggota nggih Bu Ayu nggih. Begini Prof, kalau untuk alatnya kita memberikan kerjasama rekomendasi, mohon dibuatkan saya alat seperti ini untuk bisa mengolah kakao seperti itu. Karena memang dari bidang kami itu tidak ada yang teknik mesin seperti itu, teknik teknologi pertanian. Hanya saya khususnya ke teknologi pangan, kemudian ada yang agroteknologi, ada yang nutrisi juga, kemudian ada yang peternakan seperti itu, Prof. Jadi untuk bisa meningkatkan hasil itu berdasarkan hasil penelitian seperti itu. Ya, berarti Bu Ayu beserta tim itu menetapkan spesifikasi teknisnya, kemudian memesan alat itu begitu ya? Betul, Prof. Oh, baik. Nggih, saya kira dari Tiang cukup sekian. Prof. Runa, ada tambahan dari Prof. Runa? Monggo silakan, Prof. Dari saya juga cukup, Bu. Udah. Sampun ya. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi kontribusi pendanaan dari Pak Abdi ini, kasihan. Berarti ini sudah tuntas ya, Bu Ayu ya. Tapi saya lihat tadi, ini luarannya itu masih draft, masih submit, begitu nggih?
Jadi Nggih, Prof, nanti masih di proses. proses Beda. semua nih kalau Nggih, luaran akademisnya ya. nggih. Jadi nanti mungkin perlu dilakukan percepatan-percepatan karena ada kemungkinan nanti di bulan Oktober sudah ada Monef dari pusat ya, dan Monef eksternal. Oke, Nggih, Prof. mudah-mudahan tuntas kewajibannya sampai dengan akhir tahun anggaran tahun ini karena ini sudah tahun ketiga nih. Nggih, Prof. Dicermati kembali syarat-syarat wajibnya Ibu supaya tidak sampai terhutang sehingga nanti bisa kembali mengajukan proposal baru ya di 2026 tanpa ganjalan hutang di 2025 Kenten. Oke, oke. Matur susuma niki termasuk juga dari mitra. Terima kasih Pak Wayan sudah hadir, adik-adik mahasiswa juga. Ya Bu, sama-sama Dari Bu. saya Vicky dari cukup ini juga sudah hadir, cukup. dari Perbekal juga sudah hadir. Oh, Pak Perbekel wenten Riki. Wenten coba. Oke, Pak Perbekal, Pak Pak Perbekel, Perbekal. Om Swastiastu. Niki nggih yang Desa Asah Nggih, Duren Asah niki nggih. Duren. Pak Nggih. Perbekel. Nggih. Ampura sira Bu Ayu. Pak Mandian, nggih. Iya, silakan. Om Pak Mandian. Swastiastu. Nggih. Nggih, Om Swastiastu. Pak Nggih. Perbekel. Wah, baru dapat informasi jadi tadi tidak sempat disapa. Nggih. Lebih bagus. Nggih, Pak Karena Perbekel Popul lebih itu bagus sampai karena 3 tahun nggih Pak Perbekel nggih. Bu Ayu bersama tim itu melakukan kegiatan di Desa Asah Duren. Nggih. Kira-kira untuk keberlanjutannya pun apa Pak Perbekel niki kan sudah selesai niki programnya Bu Ayu. Setelah beliau kembali ke kampus, kira-kira apa yang selama 3 tahun ini dikerjakan itu bisa dilanjutkan secara mandiri pun apa Pak Perbekel? Ngiring silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Niki yang mewakili Pak Kelnya. Oh, Kebetulan Pak Kelnya hari ini ada acara nyaksi, ada upacara pernikahan, ada warga yang menikah. Di sini Tiang mewakili Pak Kel terkait apa yang disampaikan tadi. Tiang sudah menyimak dengan banyak sekali dari Pak Prof juga, dari Ibu juga, dan juga dari Ketua Tunas Jaya juga yang sempat menyimak terkait bantuan dan segala hal untuk warga kami di sini kelompok di Tunas Jaya di Desa Asaduren, tepatnya di Banjar Segah lokasinya Bu, memang benar sekali untuk lokasinya agak jauh sedikit. Secara umum kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih di sini kepada semua yang terkait karena Tunas Jaya adalah semua warga atau kelompok yang ada di Desa Asaduren yang nantinya bantuan ini, bimbingan yang sudah diberikan kepada kelompok yang ada di Desa Asaduren tentunya memberikan manfaat terkait untuk kemandirian ini. Tentunya kelompok Tunas Jaya selalu berkoordinasi. Apa yang kurang nantinya selalu berkoordinasi. Cuma itu yang dapat sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih selama ini sudah membina, memberikan dukungan dan banyak hal yang tidak bisa Tiang sebutkan. Tiang ucapkan banyak-banyak terima kasih pada semua. Nggih, cukup Nika. Nggih, matur susuma. Nggih, matur susuma Bapak. Nah, kalau ini kan tentunya di desa tidak semua masalah ini mampu diselesaikan melalui programnya Bu Ayu beserta tim, nggih. Nanti kalau misalnya masih ada permasalahan-permasalahan yang kira-kira bisa atau memerlukan bantuan para akademisi, ngiring silakan disampaikan ke Warmadewa, ke teman-teman tim dosen, nggih. Barangkali nanti
bisa kerjasama lagi. Mudah-mudahan ya supaya kontribusi dari akademisi dari Warma Dewa niki tidak setengah-setengah gitu. Sudah ditinggal masih ada masalah yang belum terselesaikan. Jadi nanti kan dosennya banyak nih di Warma Dewa, Bu Ayu sekarang 3 tahun. Mungkin nanti kalau Bu Ayu mungkin tidak bisa mengajukan di skema yang sama nih Bu Ayu. Bisa dilanjutkan dengan skema yang lainnya barangkali kalau memang masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan khususnya yang berpengaruh terhadap niki pergerakan perekonomian desa. Oke, matur semua niki sudah bekerja sama dengan Bu Ayu beserta tim dan ikut mensukseskan program Kemendikbudristek khususnya di pengabdian masyarakat. Nggih, Ireng sehat selalu Bapak Ibu. Matur suksema Dari tiang Prof. cukup Runa. Prof. Runa. Nggih. Ya, semua. Oke. Bu Ayu, saya kira sudah cukup. Matur Silakan suksema kalau Prof. mau, Lili dan Prof. ya. Runa. Mohon izin live. Terima kasih atas saran dan masukannya. Dituntaskan Ibu di laporan akhir. Oke, baik Prof. Oke. Iring-iring sehat selalu. Tungkara. Yang terakhir Ibu Dari Wahyuni. Wahyu nggih. Ibu Made Wahyuni nggih. Made Wahyuni. Nggih. Silakan Bu Made. Sudah. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Selamat datang Prof secara virtual di kampus kami, Profesor Dr. Insinyur Lilik Sudiajeng dari Politeknik Negeri Bali. Terima kasih sudah berkenan menjadi reviewer internal untuk kegiatan Tridharma di universitas kami. Yang kedua, selamat pagi Profesor Dr. Insinyur Iwayan Rune MTM Magister Teknik. Pagi. Terima kasih Prof. Sebelumnya saya izinkan saya untuk mempresentasikan materi apakah sudah terbaca? Sampun Ibu di slideshow. Oh ya, terima kasih Prof. Lili. Izinkan saya presentasi. Jadi pengabdian kepada masyarakat kami berjudul melalui pelatihan manajerial kerajinan bambu yang mendukung bisnis to bisnis berbasis green economy di Desa Kayubihi, Bangli. Jadi kami mengambil topik bisnis to bisnis karena kerajinan bambu di Bali secara umum memang diserap oleh bisnis to bisnis di samping juga oleh individu. Nah, yang dimaksud bisnis to bisnis di sini adalah produk-produk berbahan bambu digunakan oleh bisnis lainnya seperti distributor buah, kemudian pengolahan ikan laut, kemudian bisnis di bidang pariwisata juga, dan bisnis banten atau sesajen. Nah, kemudian saya juga mengutip tema yang memang ditawarkan oleh Dikti, yaitu berbasis green economy. Nah, yang dimaksud green economy di sini adalah produk-produk yang ramah lingkungan untuk minimal mengganti produk-produk dari plastik sehingga mudah terurai kembali untuk keberlanjutan bumi kita. Nah, adapun tim Bu kami Made, Ampura interupsi. Mohon di slideshow Ibu. Mohon di slideshow.
Iya, diklik itu. Oh ya. Terima kasih Prof. Lili. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih. Ya, adapun tim kami terdiri dari saya sendiri, Nimade Wahyuni, kemudian rekan kami dari Universitas Warmadewa juga, Bapak Dr. DRS Iwayan Gede Suwacana, dan rekan kami dari Stikom Bali, Bapak Dian Pramana, Eskom Mkom. Nah, saya mulai dengan bab 1 yaitu identifikasi permasalahan, solusi, dan dana yang disetujui. Dari analisa situasi dengan perjalanan yang cukup panjang juga, akhirnya saya bertemu ya dengan desa Kayubihi yang ada di Bangli, Kabupaten Bangli, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Nah, ternyata desa ini dari analisa situasi dan juga observasi memiliki keunggulan, baik dari keunggulan sumber daya sebagai penghasil bambu, kemudian dari sisi sumber daya manusianya yang memiliki keterampilan untuk mengolah bambu menjadi beragam produksi. Kemudian dari analisa situasi, di samping peluang ternyata masih ada banyak tantangan atau kelemahan. Sebenarnya banyak ada kelompok pengrajin. Nah, saya mendapatkan kelompok pengrajin yang bisa kami ajak bekerja sama dan kemudian mengaplikasikan program kami, yaitu kelompok pengrajin Mahakarya Bambu yang dipimpin oleh Nimade Mustiari dan kelompok Bambu Sri Kandi Kuta Undisan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan manajerial mitra di aspek manajemen usaha, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Kegiatan kami berlangsung mulai bulan Juni sampai Agustus 2025. Jumlah dana yang disetujui yaitu sebesar 59.078.000 dan biaya tahun berjalan sudah dialokasikan oleh Dikti yaitu Rp47.262.400. Adapun solusi dari permasalahan di bidang manajerial yaitu dengan melalui pemberdayaan dengan beberapa tahap seperti sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, pasti kami akan memasuki sebuah desa dengan tujuan yang mulia ya, yang kami anggap mulia, yaitu tetap memohon izin bersama-sama mahasiswa. Jadi kami mengajak 20 mahasiswa karena skema dari pemberdayaan kepada masyarakat ini adalah pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Jadi di awal sebelum kami bersama-sama mahasiswa terjun ke lokasi, kami memohon izin kepada Bapak Kepala Desa, kemudian kami juga memohon izin kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali. Nah, setelah memohon izin, kami juga berkunjung ke mitra yaitu Mahakarya Bambu. Nah, ada beberapa kegiatan yang saya rangkum menjadi satu, jadi dari bahan bambu akhirnya tercipta beragam produk-produk yang untuk memenuhi bisnis to bisnis. Ini peralatan-peralatan yang diberikan, diantaranya ada mesin blower untuk pengering, kemudian ada mesin gerinda untuk memotong bambu yang sebelumnya menggunakan gergaji. Kemudian ada mesin bor, kemudian ada kompresor yang berwarna merah dan biru itu adalah kompresor yang akan mempermudah secara efektif dan efisien dalam proses pengecatan dan pengeringan sehingga mereka kelompok pengrajin mampu memenuhi pesanan tepat waktu kepada pelanggannya. Kemudian ada juga bantuan-bantuan tetap walaupun menggunakan peralatan berteknologi yang inovatif dengan menggunakan listrik ya, mereka kelompok pengrajin bambu juga tetap menggunakan alat tradisional seperti pisau, kemudian dan kuas. Adapun hasil luaran kami
yaitu hasil dari pengabdian ini sudah kami terbitkan di jurnal pengabdian Sinta 3, yaitu di Namisia, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, yang dipublikasikan oleh Universitas Lancang Kuning dengan judul Peningkatan Kapasitas Pemasaran dan Produksi melalui Pelatihan Manajerial pada Pengrajin Bambu Desa Kayubihi, Bangli. Kemudian hasil luaran lainnya adalah hak cipta, jadi judul kami, kemudian program-program kami yang sudah kami laksanakan ya memang seharusnya didaftarkan di hak cipta, yaitu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas hibah pendanaan program pengabdian kepada masyarakat tahun 2025, skema pengabdian berbasis masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa dengan nomor 125 garis miring C3 garis miring DT titik 05 titik 00 strip PM 2025 tanggal 28 Mei 2025 dan nomor 2167 garis miring LL Dikti maksudnya ya LL8 strip AL titik 04 strip 2025 tertanggal 5 Juni 2025. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Universitas Warmadewa Denpasar atas informasi-informasi kapan program pengabdian dan penelitian ini dibuka gitu ya, baik dukungan moral, terutama dukungan moral, sehingga kami bisa menyelesaikan program ini tepat waktu. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Kayubihi Bangli, masyarakat desa, khususnya kelompok kerajinan bambu Mahakarya dan Sri Kandi Kuta Undisan serta pihak-pihak yang terlibat langsung sampai selesainya kegiatan ini. Namun sebenarnya masih ada satu kegiatan yang belum selesai, yaitu evaluasi, monitoring, dan evaluasi eksternal sekaligus pendampingan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Lili memberikan masukan dan mohon maaf sekali jika memang masih ada kesalahan atau kekurangan dari kegiatan ini. Yang kedua, Prof. Iwayan Rune juga kami mohon masukan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Made Wahyuni. Nggih. Miring Prof. Rune. Silakan. Bu Wahyuni. Nggih, Prof. Tadi disampaikan ada anggota pengabdi yang lain, 2 orang dosen yang lain. Nah, karena ini judulnya adalah apa namanya, lebih ke ekonomi, Nggih, Prof. bisnis. Nah, ini bagaimana peranan 2 teman yang lain itu seperti apa, Bu, dalam pengabdian ini? Ya, sebelumnya dapat saya jelaskan. Jadi memang saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih banyak memang pelatihannya di manajerial. Nah, dengan aspek-aspek permasalahan di bidang produksi, kemudian di bidang manajemen usaha seperti keuangan dan di bidang manajemen pemasaran. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebelumnya penjualan lebih banyak di lingkup desa tersebut. Jadi mereka hanya menaruh barang-barang hasil produksinya di depan rumah. Kemudian kelompok yang lain hanya sebatas desa dan di lingkungan kecamatan tersebut. Jadi pangsa pasarnya kurang luas. Nah, kami memberikan solusi untuk melakukan pemasaran dengan menggunakan internet atau digitalisasi. Nah, kami menggandeng dosen atas nama Bapak Dian Pramana untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya teknologi digitalisasi
untuk memasarkan produk sehingga pangsa pasar lebih luas, sehingga penjualan juga semakin meningkat. Ya, boleh ditambahkan Bapak Dian Pramana, perkenalkan diri, boleh. Silakan Bapak Dian. Terima kasih Bu Wahyuni, mohon izin Prof. Runo, Prof. Lilik. Perkenalkan nama saya Dian Pramana dari Stikom Bali. Mungkin sedikit menambahkan saya sebagai anggota dari Ibu Wahyuni dalam kegiatan pengabdian ini. Kalau saya kebetulan bidangnya komputer IT gitu. Namun demikian karena memang sesuai dengan topik dan tema dalam pengabdian, kami atau saya pribadi mungkin memberikan pelatihan dalam bentuk pemasaran digital. Yang mana pada saat itu kami menyampaikan tentang literasi digital, betapa pentingnya konteks internet dan dunia digital dalam pemasaran sehingga bisa memperluas cakupan pemasaran jadi tidak hanya sekitar kecamatan atau daerah itu saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada kegiatan tentang penggunaan media sosial. Cuma memang tantangannya adalah dalam penggunaan media sosial ini karena kita masih menggunakan handphone dari masing-masing peserta pelatihan, jadi mungkin agak sedikit dan mungkin di usia-usia yang mungkin tidak terlalu muda juga, memang tantangannya juga cukup ada tantangan gitu ya, Prof. Dan kami juga menyampaikan bahwa dalam pelatihan betapa pentingnya media sosial dan juga mungkin dalam hal ini ada Google sebagai media untuk penyebaran informasi yang mana secara eksplisit bisa digunakan untuk menyebarkan informasi termasuk juga dalam media pemasaran. Dan memang nanti rencananya juga tidak hanya sebatas itu dalam konteks pemasaran kita juga terikat sama e-commerce. Jadi ada Shopee, kemudian ada media-media lain. Cuma memang karena produknya berupa produk yang tidak semua bisa dikirim secara paket gitu ya melalui ekspedisi. Jadi mungkin di situ menjadi tantangan tersendiri dalam proses untuk pemasaran digitalnya kalau kita menggunakan media seperti e-commerce. Itu mungkin Prof. Runa kurang lebih terkait dengan peran kami dalam kegiatan pengabdian ini. Terima kasih. Terima Satu kasih. lagi Bu Wayuni, karena Iya. Pak Suecananya tidak hadir ini, apa peran beliau dalam kegiatan yang Ibu lakukan ini? Terima kasih Prof. Rune atas pertanyaannya. Jadi kami menggandeng Bapak Dr. DRA Iwayan Suwacana karena ada pertimbangan tertentu ya. Jadi kami hanya mendapatkan peluang untuk mengikuti pengabdian dengan tema PMM pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang wajib bekerja sama dengan pemerintah desa. Nah, kebetulan beliau adalah ahli di ilmu pemerintahan, bagaimana kita ya istilahnya tanda kutip, karena memang sangat sulit sebenarnya memasuki sebuah desa, jadi banyak sekali penolakan-penolakan dari desa, jadi saya diarahkan ke desa yang lain, tetapi dengan menggandeng beliau sebagai pakarnya ilmu pemerintahan, bagaimana pemerintah harus bekerja sama dengan akademisi, bagaimana pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah harus juga bekerja sama dengan akademisi dan juga dengan pelaku usaha. Jadi mereka akhirnya kami diberikan izin dan kesempatan untuk mengangkat bagaimana peluang desa Kayu Bihi yang memang harus diangkat, yang bisa saya sumbangkan kami dari universitas di samping memberi bantuan dalam bentuk peralatan, teknologi kepada mitra sehingga tersampaikan apa yang dibutuhkan oleh mitra dan apa yang dimiliki oleh pemerintah selaku penyandang dana. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan, Prof. Terima kasih. Berkaitan dengan judul ini kan intinya manajerial kerajinan bambu gitu Bu ya. Nah, permasalahan apa yang Ibu alami di Desa Kayu Bihi ini berkaitan dengan manajerial ini? Ya, terima kasih Prof. Izinkan saya menjawab. Jadi dari analisa situasi dan kita mengamati desa Kayu Bihi, Bangli umumnya ya. Jadi ternyata produk-produk yang asli dihasilkan dari Bali itu memang sudah sangat terbatas. Jadi kebanyakan Bali menghadapi persaingan yang sangat tinggi karena masuknya produk-produk dari luar Bali. Nah, setelah saya amati ternyata produk berbahan bambu ini masih original lah istilahnya. Jadi masih original produk dari Bali
Dan kemudian setelah saya searching, didapatkanlah Bangli selain Buleleng. Nah, ternyata sumber bambu itu dilihat dari ketinggian desa, ada di ketinggian 5.000 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut, yang memang sangat cocok sekali untuk budidaya bambu. Jadi untuk pembangunan rumah kan juga menggunakan bambu. Nah, kebetulan Desa Kayu Bihi ini memiliki keterampilan, jadi tidak semua desa juga memiliki keterampilan untuk mengolah bambu menjadi produk. Jadi di wilayah Kecamatan Bangli inilah salah satunya adalah Desa Kayu Bihi. Nah, itu yang menarik saya bahwa ternyata Desa Kayu Bihi ini memiliki peluang yang perlu saya angkat sehingga terkenalah di kancah provinsi, bahkan di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Itu awalnya. Nah, setelah saya melakukan observasi dan kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha, ternyata masih ada permasalahan. Kemudian saya observasi, saya melihat mereka masih menggunakan mesin-mesin tradisional, misalnya masih menggunakan gergaji. Kemudian saya searching lagi, ternyata ada mesin untuk memotong sehingga kita efektif memotong bambu menjadi 5,5 meter, 5,5 meter, ternyata menggunakan gerinda gitu. Kemudian dari aspek pemasaran, saya searching juga, ternyata masih sedikit juga media sosial yang menjual, pelaku usaha yang menjualnya menggunakan media sosial, padahal produk ini satu sangat dibutuhkan tetapi sangat sulit juga mencari. Kemudian dari aspek tata kelola, setelah saya melakukan observasi, saya juga mengamati bahwa kehidupan mereka ternyata masih jauh dari sejahtera. Padahal ada keterampilan, padahal sumber daya bambu ada. Dari hasil wawancara, ternyata mereka memang tidak bisa mengelompokkan mana uang keluarga, mana uang untuk modal usaha. Jadi dengan demikian ada 3 permasalahan tentang manajemen usaha, bagaimana mereka mengelola usaha atau bisnisnya sehingga bisa berkembang. Yang kedua dari aspek pemasaran, dan yang ketiga dari aspek produksi. Demikian Prof, terima kasih. Satu lagi dari aspek produksi, Bu, apa namanya, Prof. kerajinan apa saja bentuknya dari bahan bambu ini yang apa namanya yang menonjol atau mungkin tidak ada lah di tempat lain nih, Bu, selain di Desa Kayu Bihi ini, Bu, dari segi produksi. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Adapun produk-produk berbahan bambu yang dihasilkan oleh problem dari aspek produksi Prof, atau hasil-hasil produksi kerajinan bambu ini, anyaman, kadang kita sebut anyaman bambu, kadang kita sebut dengan kerajinan. Nah, produk-produknya adalah berupa keranjang. Keranjang, ada keranjang beragam model, ada keranjang kecil untuk aktivitas memindang istilahnya. Memindang ikan. Jadi ikan laut dipindang, dia berarti bisnis pengolahan ikan. Kemudian bisnis distributor buah-buahan. Mereka juga menggunakan keranjang, buah-buahan jeruk dari Bangli, kemudian buah-buahan mangga, kemudian buah-buah durian juga menggunakan keranjang-keranjang tersebut. Kemudian untuk di perhotelan banyak juga produk-produk dari Desa Kayu Bihi ini digunakan sebagai kap lampu, kemudian sebagai tempat baju habis pakai di hotel-hotel. Dan kemudian yang paling banyak ya memang digunakan untuk bisnis sesajen atau upacara dan upacara bagi masyarakat Hindu. Jadi sekali pakai dibuang, kecuali keben yang bisa digunakan untuk beberapa kali pemakaian. Demikian Prof, terima kasih. Oh, berarti produksinya lebih kepada alat-alat apa namanya rumah tangga, dia bukan apa namanya elemen atau unsur seni yang menjadi elemen Bukan keindahan Prof. yang dijual, bukan ya.
Bukan nggih, ada seninya juga untuk keben, ada seninya dia ada modifikasi. Sebelumnya ada berbentuk segi empat, kemudian modifikasi lagi bersesuai permintaan atau sesuai pesanan berbentuk bulat, kemudian ada yang besar lagi. Jadi memang kami juga pada waktu sosialisasi mengenalkan tentang pentingnya jiwa wirausaha. Jadi jiwa wirausaha kan harus proaktif, harus inovatif, mendengar informasi dari pelanggan atau stakeholder lainnya. Nah, sehingga produk ini bisa tetap bertahan dan tetap diminati oleh masyarakat. Terima kasih, Prof. Silakan lanjut Bu Lili. Nggih, matur susuma Prof. Luna. Ibu Made Wahyuni nggih. Nggih, Ibu Prof. niki yang hadir siramanten niki dari mitra wonten nggih? Prof, mohon maaf sebesarnya dari mitra tidak hadir. Tadi dari kemarin saya sudah chat karena memang ada upacara pernikahan, kemudian ada lagi rainan-rainan di desa-desa di pura itu yang mereka memohon waktu. Jadi nanti saya meminta mohon waktu kepada kedua mitra tersebut pada saat monitoring eksternal. Jadi kemungkinan besar nanti pemonef dari luar Bali, dari Jakarta akan berkunjung dan kami dengan senang hati akan mengantar beliau ke lokasi pengabdian. Demikian Prof. Lili. Baik, kalau mahasiswa wonten nggih? Mahasiswa ada salah satu yang mewakili, Reina Sari. Coba Reina. Reina. Halo Reina. Ya, silakan Reina. Ya, selamat pagi Reina. Selamat pagi, Prof. Berapa orang teman-teman mahasiswa yang ikut kegiatan Bu Made Wahyuni? 20 orang, Prof. 20 orang ya. 20 orang itu datang berapa kali ke lokasi? Datang 3 kali, Prof. 3 kali ke 20 orang semuanya hadir ya? Atau dibagi? Atau misalnya pertama sekian orang, kedua sekian orang, gimana? Yang pertama waktu itu ke 20 orangnya karena sekalian KKN, Prof. Oh, pas sedang KKN ya? Di desa yang sama kah? KKN-nya di desa yang sama? Waktu itu dibagi, Prof, karena 20 mahasiswa itu berbeda-beda KKN-nya. Kebetulan ada yang berdekatan dengan Desa Kayubihi, jadi kami ke-20 orang itu mendampingi ibu dosen untuk ke desa tersebut. Ya, artinya 3 kali kehadiran di desa itu serempak 20 orang ya? 3 kali hadir itu serempak ya. Terus pembagian tugasnya gimana, Renata? Dari 20 orang itu mengerjakan apa saja selama ikut bersama Bu Made Wahyuni? Jadi tugas mahasiswa itu salah satunya mendokumentasikan, menyebarkan daftar hadir. Jadi bersama ibu juga membuat proker tentang dan pelatihan membuat raca. Jadi mengikuti ibu dosen, membuat laporan mingguan juga, Prof. Ya, kalau kegiatan real bersama-sama dengan mitra bentuknya apa, Renata? Kegiatan realnya seperti membantu dalam apa itu namanya? Waktu itu memotong bahan baku, Prof, atau melihat-lihat bahan baku, dan juga sedikit bertanya-bertanya tentang cara pembuatan keben tersebut, Prof. Ya, kalau kaitannya dengan mata kuliah ini terkait kegiatan adik-adik mahasiswa di desa Kayubihi ya, ini terkait dengan mata kuliah apa saja, Renata? Waktu itu, sebentar, Prof. Artinya kegiatan realnya tadi memotong bambu itu ada kaitannya dengan mata kuliah apa yang sedang ditempuh oleh adik-adik mahasiswa? Itu UMKM, Prof. Ada ya mata kuliah. Nama mata kuliahnya UMKM. Iya. Ya. Berapa SKS? 3 SKS, Prof. Ya, 3. 3 SKS. Jadi adik-adik hadir 3
kali kehadiran selama dengan 20 orang itu berapa lama, Dek? Selama itu kehadiran di desa itu berapa lama? Untuk jamnya itu ya, Prof. Satu hari itu berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 4, Prof. Waktu itu kita kumpulnya pagi, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ya, jam Ya, ya, ya. Itu juga Jadi terkait dengan UMKM ya, tadi mata kuliah UMKM. Terus sama Bu Made Wahyuni ini dihadiahi apa nih? Berapa di rekognisi berapa SKS? di rekognisi Kegiatan adik-adik. 3 SKS, 6 SKS, Prof. 6 SKS dengan 3 kali kehadiran ya kurang ya sebenarnya. Ini yang 6 SKS mungkin KKN-nya ya, bukan keterlibatan di Ya. kegiatan ini. Iya. Ya, Prof. Yang Mungkin Bu Made bisa membantu ini, jadi rekognisi adik-adik ini dihitung berapa SKS, Ibu? Terima kasih Prof. Lili, izinkan saya menjawab. Pada waktu proses pengajuan proposal penelitian, saya menjanjikan mahasiswa rekognisi 6 SKS, jadi 3 mata kuliah. Mata kuliah Koperasi dan UMKM, kemudian mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Demikian, Prof. Nih, kalau tadi dari Renanta itu penjelasannya adik-adik hanya hadir 3 kali selama 8 jam anggap ya, itu rasanya masih kurang ya kalau direkognisi sebagai 6 SKS ya, mungkin tidak sampai sebegitu ya. Kan kalau 1 SKS itu identik dengan sekian jam pertemuan ya Ibu, mungkin nanti di itu tetapi kalau misalnya dikalikan dengan 20 orang ya, misalnya itu mata kuliah UMKM itu kan 3 SKS ya, tetapi dengan memotong bambu tadi kan kompetensinya tidak memenuhi utuh ya capaian pembelajaran itu ya, target capaian pembelajaran mungkin hanya 10% ya, jadi 10% dari 3 SKS itu 0,3. Nah, 0,3 kalau kali 20 mahasiswa itu memang menjadi 6 SKS totally gitu. Bukan tiap adik-adik mahasiswa mendapat 6 SKS. Jadi nanti adik-adik mahasiswa mendapatkan sertifikat, itu penjelasannya adalah setara dengan 0,3 SKS gitu ya. Karena tidak mungkin dengan 3 kali kehadiran hanya dengan memotong bambu kemudian mencapai target pembelajaran untuk mata kuliah UMKM tadi. Tapi target 6 SKS tetap terpenuhi, tapi nanti perhitungannya mungkin perlu diperbaiki ya, Bu Yuni. Nih, saya ini menyapa Pak Dian nih, Pak Dian Pramana dari ini Stikom Bali nggih. Iya, Prof. Ya. Pak Dian dari bidang IT ini produk realnya apa nih dari program pengabdian ini, PMM ini? Ya, kalau kami biasanya bentuk sosialisasi, Prof, dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan saja ya, tidak benar. ada produk untuk dalam bentuk aplikasi itu tidak ada ya? Tidak, Prof. Oke, baik. Ya, ya. Bu Made ini kan hanya 1 tahun ya, programnya hanya 1 tahun PMM. Kemudian tadi luaran-luarannya karena hanya 1 tahun ini mesti betul-betul dicermati ya, supaya tidak terhutang sehingga di 2026 nanti Bu Made sudah bisa maju ke level yang lebih tinggi. Ini kan PMM 1 tahun, mungkin nanti menyasar program yang multi tahun dengan input yang PMM ini gitu. Untuk 1 tahun ini pasti masih banyak masalah-masalah yang tersisa ya. Nah, itu digarap ulang untuk diusulkan multi tahun. Nah, ini untuk artikel ilmiah tadi sudah publish nih Bu. Sampun Prof. Kemudian Lili. media massa juga, video pun video berapa viewers nih Pak Dian? Video yang sudah diuploadnya di akun Di Warmadewa YouTube, Prof, ya. Di YouTube Universitas Warmadewa, Prof.
Viewernya sudah berapa Bu? Tadi saya lihat kayaknya masih sedikit ya. Iya. Terima kasih masukannya, Prof. Nanti saya, karena kan ini salah satu cara publikasi yaitu dengan menyebarkan dokumentasi di YouTube. Nanti akan saya share kembali supaya Di-share ke pada mahasiswa saat Ibu supaya pas ada Monef eksternal nanti sudah mencapai ini ya syarat minimal viewersnya sehingga dapat nilai maksimal begitu. Nggih, Prof. Kemudian tadi saya lihat ada teknologi tepat guna yang diserahkan ya. Ada Nggih, Prof. mesin-mesin itu. Nah, itu sudah diserah terimakan Ibu, BAST-nya sudah lengkap nggih? Sampun lengkap, Prof. Saya juga membeli di CV Karunia Bali dengan ada invoice Maksudnya dan berita faktur acara pajaknya, serah Prof. terimanya sampun nggih? Berita acara Sampun, serah terima, sampun nggih? sampun, Prof. Oke. Tadi saya lihat hak ciptanya juga sudah granted nggih? Nggih, sampun menjadi sertifikat. Nggih. Baik, Ibu. Nah, ini karena 1 tahun ini. Nggih, Dengan Prof. keberadaan Ibu bersama tim selama 1 tahun di Desa Kayu Pihi ini, memang di laporan sudah yang lihat ya, peningkatan level keberdayaan mitra. Ada beberapa indikator, kalau nggak salah ada 4 parameter ya yang diukur. Ini kan pun apa metode pengukurannya, Ibu? Terima kasih Prof. Lili atas pertanyaannya. Jadi untuk mengukur level keberdayaan, jadi sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, sebelum sosialisasi, kami menyebarkan kuesioner pretest untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mereka terkait dengan manajemen. Ternyata, dan itu sudah saya tampilkan dalam bentuk grafik. Jadi setelah kegiatan ini selesai, saya kemudian menyebarkan kembali kuesioner yang namanya post test dan sudah ada peningkatan dari ketiga aspek tersebut, Prof. Berarti pre-post ya, pre-post test ya. Oke. Baik. Apalagi saya kira sudah dari saya ya. Tadi sudah banyak digali juga oleh Prof. Luna. Kalau anggaran pun api, Ibu sudah berapa persen nih? Tadi baru rupiah memang ya. Berarti sesuai dengan yang sudah saya termin pertama nggih? 80%. Ya, 80% sudah terserap semuanya nggih, Prof. Nggih, 80% nggih. Ada kendala Ibu dalam penerapannya? Kendala selain dari lokasi tadi ya, yang jauh dari jangkauan ya. Jadi ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama karena kita juga menggunakan teknologi, mereka hanya biasa menggunakan tenaga manual, jadi perlu juga kesabaran untuk menjelaskan bahwa perlu adanya alih teknologi, sehingga karena mereka sendiri yang menjelaskan bahwa ternyata kadang tidak mampu memenuhi pesanan, banyaknya upacara, banyaknya kegiatan-kegiatan, dan jauhnya jarak antara satu anggota dengan anggota yang lain, tetapi dengan ayo kita beralih teknologi, nah itu yang menjadi kendala, tetapi bisa kami atasi dengan adanya sosialisasi dan mengenalkan tentang pentingnya teknologi di zaman sekarang. Kemudian kendala yang kedua, ya adanya upaya untuk mengumpulkan mereka, tetapi dengan kesabaran, ya jadi mereka juga terkumpul tentang peran pentingnya kapan lagi kita berkumpul dalam situasi yang resmi lah ya. Jadi mereka akhirnya bersedia. Dan kami juga sudah meminta waktu nanti pada saat monitoring eksternal, mereka juga sudah menyiapkan waktunya. Tinggal kami saja yang nanti akan memberikan jadwalnya. Demikian Prof. Lili, terima kasih. Nanti juga hasil-hasil karyanya dengan berbagai bentuknya mungkin perlu ditampilkan juga di laporan nggih, Bu? Nggih, Prof. Terima kasih. Saya kira cukup dari Tiang. Prof. Runa, menten tambahan, Prof. Ireng, silakan. Tambahan satu lagi, apa namanya, karena di berita acara ini tertulis skema
yang diberdayakan oleh mahasiswa. Nah itu ya kalau oleh dosen kan biasa deh. Tapi karena ini tertulis pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, sekali lagi yang real apa saja jenis pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Kalau bisa dijawab langsung oleh mahasiswa, silakan. Reina, halo Reina. Baik, terima kasih, Prof. Eh, Maaf, bisa diulangi, Prof. Tadi sedikit sinyal saya nge-lag, Prof. Di berita acara tertulis di sini skema miring ruang lingkup adalah pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Dan itu kalau boleh disampaikan secara real, apa yang dilakukan dalam yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu oleh mahasiswa ini. Kalau oleh dosen kan memberikan apa namanya ceramah, pelatihan, oke ini yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri itu apa bentuknya? Eh, dari mahasiswa sendiri, bentuknya itu sharing tentang bagaimana cara mempromosikannya ke media sosial. Jadi kami dari mahasiswa eh, memberikan ide-ide konten untuk diimplementasikan kepada mitra. Jadi dan memberikan sosialisasi untuk pentingnya kerjasama tim untuk apa namanya itu untuk bekerja sama untuk menyelesaikan misalnya pesanan dengan tepat waktu, Prof. Berarti intinya membuat konten dan kemudian gimana caranya Iya, upload mengunggahnya gitu ya. iya, Prof. Ya, oke. Ya, kalau dari saya sih cukup udah. Terima kasih, Prof. Ya. Nggih, Terima tiang kasih, dari Prof. tiang juga sampun cukup Ibu. Jadi Prof. kami Lili, nggih terima kasih banyak-banyak atas masukannya. Saya akan lengkapi segera sehingga saya mendapat kesempatan lagi di tahun 2026 untuk memperluas sebentar. program Tridharma. Nggih, Terima kasih Prof. Lili. Terima kasih Prof. Luna. Ya. Sehat dan sukses selalu. nggih, tetap sehat, semangat Ibu. Ya. Astukara ketemu tahun depan. Amin, amin. Nggih. Semoga dapat tiba lebih banyak lagi. Amin, makasih saling. Harus meningkat nggih dari Dari mono tahun ke tahun tahun. ke multi tahun nggih. Nggih, mungkin Ganten kami serahkan kembali ke DP2M Warmadewa. Siapa yang masih Izin Prof, hadir di sini nggih? yang kabarnya mewakili Bu Tiwi dari Nggih. pesannya nanti diambil hari Senin anunya penilaiannya ke Polda. Berita acara nggih. Berita acara Ya. yang cari ke sana Nggih. untuk ketiganya, terus langsung sama honornya nanti dari keuangan ke Bu Serang Prof Bruno. Nggih. Nggih, Kenten mantan Bu, Ah, nggih sukses. Nggih, Siap. mantap Semuanya semua. Prof, Nggih, sarang siap. Pak Prof, Yang mungkin Senin kami nggih. siapkan. Kalau bagaimana nanti kami gosen aja Pak biar lebih efektif. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, Nggih, enten nggih nanti koordinasi maling nggih. nggih, nggih. Nggih. Sukses, sukses, terima kasih. Nggih. 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 Prof Runa, atur semua nih senang Ya, salam kenal berkolaborasi Bu Lili. dengan Prof. Salam kenal. Nggih. Tunggu Sehat ini selalu ya kemajuan. Prof. Ya, Nggih. oke. Ya. Tiang mohon izin live dari Zoom nggih. Niki Tiang posisi di sama-sama. Surabaya, kebetulan Wih. harus langsung ke bandara nih. Timingnya Ya. pas sekali. Nggih. Mohon pamit. Om Sasen, Om Santi Om. Nggih, sehat semangat selalu semuanya Bapak Ibu sampai ketemu kembali. Izin live nggih. Nggih, terus terima Nggih, kasih Prof. selamat siang. Oke. Swastiastu, Prof. Ya,
Nanti hari Senin tiang pagi ke teknik nih ke dicari pom penilaiannya sama berita acaranya nanti untuk tangan keduanya ke Prof Lilik kan dan Prof Nge. Gimana? Pagi tiang hari Senin ke teknik nih ke cari pom penilaiannya nih ke. Oke, ya. Nih untuk untuk diserahkan ke Prof Lilik satu itu untuk tanda tangan yang keduanya, minta reviewer duanya. Oh gitu. Oh ya, ya, ya. Ya, Ngesuk semua Prof, Rahayu Prof. ya, sama-sama. Ya, ya, udah lancar.